Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia guru-guru hebat. Perkenalkan, saya Sasmi Pamiluwati, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Tangerang Selatan. Video ini berisi tentang demonstrasi kontekstual modul 1.1 dalam bentuk komik video animasi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Semoga video ini dapat menginspirasi kita semua. Selamat menyaksikan. Di sebuah SD bernama SD Ceria, Dian dan teman-temannya tampak duduk di dalam sebuah ruang kelas. Wajah-wajah mereka mencerminkan rasa bosan yang sangat mendalam. Meskipun materi pelajaran menarik, namun metode pembelajaran yang monoton membuat mereka merasa jenuh. Terlihat di kelas tersebut, Pak Rudi sedang mencoba menjelaskan sebuah materi dengan hanya mengandalkan buku pelajaran dan ceramah saja. Tampak di beberapa sudut kelas, beberapa anak sudah mulai terlihat menguap, tanda mereka sudah mulai bosan. Jadi anak-anak, organ pencernaan manusia itu antara lain mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Paham sampai sini? Nah, sekarang kerjakan latihan soal halaman 15 ya, semuanya. Tapi Pak, saya belum paham dengan materi pencernaan ini, Pak. Iya Pak, saya juga belum paham. Iya Pak, saya juga belum paham Pak. Apakah bisa dijelaskan ulang Pak? Tadi saya mengantuk. Makanya kalau saya sedang menjelaskan, simak baik-baik. Jangan malah ngobrol terus asik sendiri. Saya tidak mau tahu, pokoknya saya tunggu pekerjaan kalian hari ini. Ya. Mereka pun mulai memprotes Pak Rudi dan mengerjakannya dengan enggan. Setelah pembelajaran usai, Pak Rudi bertemu dengan seorang ruang guru. Beliau bernama Bu Anita. Bu Anita, saya heran mengapa anak-anak kelas saya kurang memahami materi yang saya sampaikan ya Bu? Nah, kira-kira mengapa bisa begitu, Pak? Saya juga bingung Bu, padahal saya sudah menggunakan suara keras dan tidak terlalu cepat. Mungkin pendekatan yang Pak Rudi lakukan belum tepat untuk anak-anak kelas Bapak. Nah, Pak Rudi, jika Bapak berkenan, mungkin Bapak bisa mengadopsi beberapa teknik yang saya gunakan dalam pembelajaran di kelas saya, Pak. Pertama, coba libatkan siswa dalam diskusi. Berikan mereka pertanyaan-pertanyaan terbuka yang mengandung pemikiran kritis. Ini akan membuat mereka lebih aktif dalam belajar. Nah, kemudian siswa kita saat ini kan tumbuh dengan teknologi, jadi mengapa tidak memanfaatkannya? Bapak bisa menggunakan presentasi multimedia, video pendek, atau kuis interaktif untuk menjaga perhatian mereka. Pak Rudi memperhatikan setiap kata yang diucapkan oleh Bu Anita. Ia merasa terinspirasi untuk mencoba pendekatan baru ini dalam mengajar. Setelah berdiskusi lebih lanjut dan memperoleh beberapa saran praktis dari Bu Anita, Pak Rudi pun memutuskan untuk mengubah cara ia mengajar. Pada hari berikutnya, di kelas yang sama, siswa-siswi tiba dengan perasaan penasaran. Mereka kaget ketika melihat Pak Rudi menampilkan sebuah video pendek yang menarik sebagai pendahuluan. Pak Rudi kemudian membuka sesi diskusi, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menantang, dan mendorong siswa untuk berpikir lebih dalam. Perlahan namun pasti, suasana di kelas berubah. Siswa-siswi menjadi lebih aktif, terlibat dalam diskusi, dan antusias dalam menjawab pertanyaan. Mereka merasa bahwa mereka memiliki peran penting dalam pembelajaran, bukan hanya sebagai pendekar pasif. Dian merasa sangat senang dengan perubahan ini.
Ia merasa lebih termotivasi dan antusias dalam belajar. Ia akan mulai berpartisipasi dalam diskusi dengan penuh keyakinan. Teman-temannya juga merasa perubahan yang sama, dan suasana kelas menjadi lebih hidup dan positif. Dari hari ke hari, Pak Rudi terus menerapkan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Ia belajar untuk mendengarkan dan memahami kebutuhan siswa-siswinya, serta memanfaatkan berbagai media untuk membantu pemahaman mereka. Pembelajaran di kelasnya menjadi lebih bermakna dan menyenangkan. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam dunia pendidikan sangat penting untuk berinovasi dan beradaptasi dengan kebutuhan siswa. Pembelajaran yang menarik dan berpusat pada siswa dapat mengubah cara siswa melihat proses belajar dari sesuatu yang membosankan menjadi pengalaman yang berharga dan inspiratif. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat, semangat untuk melakukan perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.